para misi dimanapun berada, selamat datang kembali di video interaktif jurnal misi edisi Zoom Mission. Anda dapat menikmati video singkat ini dimanapun, kapanpun, dan pada saat yang sama mengambil bagian dalam penuntasan amanat agung melalui sesi Creative Prayer and Mission Fund di akhir video. Jika Anda baru pertama kali mengikuti jurnal misi ini, kami sarankan untuk mengikuti terlebih dahulu pembahasan unit 1 dan selanjutnya dapat mengikuti pembahasan jurnal secara kronologis. Unit 4, Misi 10 Besar. Di unit ini, kita akan melihat 10 besar negara atau suku yang masuk dalam kategori-kategori tertentu di bawah ini. Ini untuk membantu kita memahami prioritas misi di era kita. Pertama, kita akan melihat 10 negara dengan suku terabaikan terbanyak. Menempati urutan pertama ada negara India dengan jumlah suku terabaikan sebanyak 2.445. Selanjutnya di urutan kedua ada negara Pakistan dengan jumlah suku terabaikan sebanyak 504. Nomor 3 ada negara China dengan jumlah suku terabaikan 444, disusul dengan negara Bangladesh dengan jumlah suku terabaikan 299. Berikutnya masih negara dari Asia ada negara Nepal sebanyak 275 suku terabaikan. Dan negara kita Indonesia menempati urutan ke-6 dengan jumlah suku terabaikan sebanyak 236. Di urutan ke-7 ada negara Sudan dengan jumlah suku terabaikan sebanyak 131. Selanjutnya Rusia menempati urutan ke-8 dengan jumlah suku terabaikan sebanyak 119. Di urutan ke-9 ada negara Laos dengan jumlah suku terabaikan 106. Dan di urutan terakhir nomor 10 ada negara Nigeria dengan jumlah suku terabaikan sebanyak 86 suku. Kategori berikutnya kita akan melihat 10 besar suku terabaikan terdepan. Suku terabaikan terdepan artinya mereka adalah suku terabaikan dengan urgensi penginjilan tertinggi. Karena di tengah-tengah suku terabaikan ini, populasi orang percaya sangat rendah, di bawah dari 0,1%. Di urutan pertama ada suku Sheikh di Bangladesh dengan jumlah populasi sebanyak 135.226.000 penduduk. Selanjutnya di urutan kedua masih suku Sheikh yang ada di negara India dengan jumlah populasi 85.376.000. Urutan ketiga ada suku Turk yang ada di negara Turki sebanyak 59.258.000. Urutan keempat ada suku Brahmin di negara India dengan jumlah populasi sebanyak 58.787.000. Urutan yang kelima ada suku Yadav masih di negara India dengan jumlah populasi sebanyak 58.320.000 dan masih di negara India juga ada suku Rajput di urutan ke-6 dengan jumlah populasi 45.306.000. Nomor 7 ada suku Jat yang ada di negara Pakistan dengan jumlah populasi sebanyak 32.942.000. Kembali ke negara India, nomor 8 ada suku Maharata dengan jumlah populasi sebanyak 30.768.000. Nomor 9 ada suku Pashtun di Pakistan dengan jumlah populasi sebanyak 30.315.000. Dan terakhir di urutan ke-10 ada suku Arab Algeria yang ada di negara Algeria dengan jumlah populasi sebanyak 29.618.000 orang. Inilah 10 suku terabaikan terdepan yang memiliki akses Injil sangat minim. Selanjutnya, kita akan beralih ke 10 besar negara dengan populasi misionaris penuh waktu paling sedikit. Presentasi di bawah ini didapat dengan menghitung estimasi misionaris berbanding jumlah penduduk per 1 juta. Gerakan pengutusan misionaris memang sudah dimulai berabad-abad yang lalu, namun penempatannya seringkali tidak merata dikarenakan berbagai faktor. Negara-negara di bawah ini memiliki jumlah misionaris tradisional atau misionaris penuh waktu terendah. Di urutan pertama ada negara North Korea atau Korea Utara dengan presentase misionaris sebanyak 0,8%. Di urutan kedua ada negara Iran 2,8%. Nomor 3 ada negara Saudi Arabia dengan jumlah misionaris tradisional sebanyak 3,8%. Nomor 4 ada negara Qatar 4%. Nomor 5 ada negara Myanmar dengan jumlah misionaris 4,2%.
Di urutan ke-6 ada negara Somalia, jumlah misionaris tradisional sebanyak 4,3%. Nomor 7 ada negara Tajikistan, 4,7% misionaris penuh waktu. Nomor 8 ada negara Afghanistan dengan persentase misionaris sebanyak 5,9%. Nomor 9 ada negara India, 6,1%. Dan terakhir urutan ke-10 ada negara Bangladesh dengan jumlah misionaris penuh waktu sebanyak 6,2%. Mitra misi, sampai hari ini penganiayaan terhadap saksi-saksi Injil masih terjadi. Berikut adalah 10 besar negara dengan penganiayaan orang Kristen tertinggi. Di urutan pertama ada Korea Utara dengan agama mayoritas agnostik. Urutan kedua Afghanistan, agama mayoritas Islam. Urutan ketiga negara Somalia, agama mayoritas Islam. Urutan keempat negara Libya, agama mayoritas Islam. Urutan kelima, negara dengan penganiayaan orang Kristen tertinggi, ada negara Pakistan dengan agama mayoritas Islam. Urutan keenam, negara Eritrea, agama mayoritas Islam. Urutan ketujuh, negara Yemen, agama mayoritas Islam. Nomor 8, negara Iran, agama mayoritas Islam. Nomor 9, negara Nigeria, agama mayoritas ada Islam dan di beberapa wilayah Kristen. Nomor 10, India dengan agama mayoritas Hindu. Masih tentang penganiayaan umat Kristen, jika kita melihat dari konteks suku, berikut adalah 10 besar suku terabaikan yang mengalami penganiayaan atau konflik tertinggi. Di 10 suku ini kekristenan sulit bertumbuh karena orang percaya yang jumlahnya masih sedikit mengalami tekanan yang tinggi dan perpindahan agama sangat ditentang. Urutan pertama dari 10 besar suku terabaikan yang mengalami penganiayaan atau konflik tertinggi ada suku Uighur di China. Nomor 2 ada suku Rohingya di Bangladesh. Urutan ketiga ada suku Burma di Myanmar. Nomor 4 ada suku Tigray di Ethiopia. Nomor 5 ada orang-orang Armenia di Azerbaijan. Nomor 6 ada suku Fulani di Nigeria. Nomor 7 ada suku Hui di China. Nomor 8 suku Oromo di Ethiopia. Nomor 9, suku Nande di Democratic Republic of Congo. Dan terakhir nomor 10 ada suku Beja di negara Sudan. Mitra misi kategori terakhir, kita akan melihat 10 besar negara berdasarkan persentase populasi yang tinggal di suku terabaikan. Urutan pertama ada negara Maldives atau Maladewa. Presentasinya 100%. Maksudnya begini, ini bukan berarti 100% populasi penduduk Maladewa belum menerima Injil. 100% di sini artinya 100% atau semua populasi Maldives, Maladewa tinggal atau menetap di suku terabaikan. Jika kita melihat catatan terbaru Joshua Project, menjelaskan bahwa hingga hari ini ada 7 suku di negara Maladewa dan 7-7-nya masih terabaikan. Belum ada satupun yang terjangkau. Ini menjelaskan angka 100% yang ada di sini. Selanjutnya di urutan kedua ada Maroko dengan populasi yang tinggal di suku terabaikan di negara Maroko sebanyak 99,9%. Urutan ketiga ada negara Afghanistan. Populasi yang tinggal di suku terabaikan di negara ini sebanyak 99,9%. Masih dengan angka yang sama di urutan keempat ada negara Somalia. Populasi sebanyak 99,9%. Urutan yang kelima ada negara Algeria dengan persentase populasi 99,7%. Nomor 6 ada negara Yemen dengan populasi 99,7%. Dan di urutan yang ketujuh ada negara Mauritania dengan populasi 99,7%. Nomor 8 ada negara Bhutan dengan jumlah populasi yang tinggal di suku terabaikan sebanyak 99,6%. Dan nomor 9 ada negara Tajikistan 99,5%. Dan menempati urutan ke-10 ada negara North Korea, Korea Utara sebanyak 99,3%. Mitra misi, kita sudah melihat 10 negara maupun suku-suku terabaikan teratas dalam 6 kategori berbeda. Informasi ini kiranya mendorong kita untuk semakin giat dalam pelayanan misi yang terfokus dan terarah. Mari kita ambil waktu sejenak untuk masuk dalam sesi Creative Prayer. Pilih satu bagian misi 10 besar, satu dari 6 kategori yang sudah kita bahas di unit 4 ini, dan mari kita doakan dengan penuh kerinduan agar Tuhan melawat 10 negara atau 10 suku terabaikan ini
dan terjadi hujan pertobatan besar di sana. Terlepas dari semua hambatan dan tantangan dalam misi garis depan, kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan doa kita adalah powerful weapon, senjata strategis dalam pelayanan misi sedunia. Mari berdoa. Mission Fund. Tunjukkan kepedulian Anda bagi penjangkauan suku terabaikan di seluruh dunia dengan memberikan pemberian misi. Setiap rupiah yang masuk adalah untuk mendukung pekerjaan misi sedunia. Kirim pemberian Anda ke nomor rekening yang tertera di layar. Terima kasih telah mengikuti Jurnal Misi edisi Zoom In Mission unit yang keempat. Sebagai catatan, semua data infografis yang kami sajikan dalam jurnal ini bersumber dari joshuaproject.net/resources/infographics. Anda dapat mengaksesnya untuk data yang lebih rinci dalam artikel berbahasa Inggris. Sampai jumpa di unit selanjutnya.